Saya merasakan getaran yang sangat kuat saat ini, dan saya tahu persis mengapa kamu dipandu untuk mendengarkan pesan ini. Ada sesuatu yang sedang bergerak di alam semesta, sesuatu yang telah lama kamu tunggu, dan saya di sini untuk memberitahumu bahwa waktunya sudah sangat dekat. Besok bukan hari biasa. Besok adalah hari di mana segala sesuatu yang telah kamu doakan, yang telah kamu visualisasikan dalam kesunyian malam, akan mulai terwujud dalam bentuk yang nyata. Orang yang selama ini menghuni pikiranmu, orang yang membuat jantungmu berdebar tanpa alasan, dia akan membuktikan sesuatu yang sangat penting. Dia akan membuktikan bahwa kamu adalah belahan jiwanya. Jangan skip video ini. Tetaplah bersamaku sampai akhir, karena apa yang akan saya sampaikan bukan sekadar kata-kata penghiburan. Ini adalah wahyu spiritual yang telah ditunggu oleh jiwamu. Vicha Ateo Fim, Iso e Pravoce. Kamu tahu perasaan itu, bukan? Perasaan di mana kamu bertemu seseorang dan tiba-tiba seluruh duniamu berubah warna. Seolah-olah ada benang tak kasat mata yang mengikat kalian berdua, menarikmu ke arahnya bahkan ketika logikamu mencoba melawan. Kamu mencoba meyakinkan dirimu sendiri bahwa ini hanya perasaan biasa, bahwa ini akan berlalu seperti perasaan-perasaan sebelumnya. Tapi jauh di dalam hatimu, kamu tahu ini berbeda. Ini bukan sekadar ketertarikan fisik atau kekaguman sesaat. Ini adalah pengenalan jiwa. Dan alam semesta tidak pernah salah dalam hal ini. Ketika dua jiwa yang ditakdirkan untuk bersatu bertemu, terjadi ledakan energi kosmis yang mengubah segalanya. Kamu mungkin merasa bingung selama ini karena dia belum mengatakan apa-apa secara eksplisit. Mungkin dia bahkan tampak ragu-ragu atau menjaga jarak. Tapi izinkan saya menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Jiwa yang sedang jatuh cinta pada belahan jiwanya akan melewati fase kebingungan yang intens. Mengapa? Karena perasaan ini terlalu besar, terlalu dalam, terlalu mengubah hidup untuk diproses dengan cepat. Dia merasakannya. Oh, percayalah, dia merasakannya lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Setiap kali dia melihatmu, ada sesuatu di dalam dirinya yang berguncang. Setiap kali dia mendengar suaramu, ada gema di dalam jiwanya yang mengingatkannya pada rumah yang tidak pernah dia ketahui dia rindukan. Tapi dia takut. Dia takut karena mengenalimu berarti mengakui bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Dan perubahan, bahkan yang indah, membutuhkan keberanian. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, dia telah bergulat dengan perasaan ini. Di malam hari, ketika dunia sunyi, namamu muncul di pikirannya. Dia membayangkan masa depan bersamamu. Dia membayangkan percakapan yang belum pernah kalian miliki. Dia merasakan rindu yang tidak masuk akal karena bagaimana mungkin kamu merindukan seseorang yang belum sepenuhnya menjadi milikmu? Tapi itulah misteri jiwa kembar. Kalian merindukan satu sama lain bahkan sebelum bersatu, karena jiwa kalian sudah mengenal satu sama lain dari kehidupan sebelumnya, dari dimensi lain, dari kesepakatan kosmis yang dibuat jauh sebelum kalian lahir di bumi ini. Besok akan menjadi titik balik. Energi kosmis telah bergeser. Merkurius telah bergerak ke posisi yang mendukung komunikasi yang jujur dan keberanian emosional. Bulan sedang dalam fase yang mendukung pengungkapan perasaan yang terpendam. Dan yang paling penting, jiwa kalian berdua telah menyelesaikan pelajaran yang perlu diselesaikan sebelum bisa bersatu. Kamu telah berkembang. Kamu telah melepaskan luka-luka lama. Kamu telah belajar mencintai dirimu sendiri dengan cara yang membuatmu siap menerima cinta sejati. Dan dia juga telah melalui perjalanannya sendiri. Dia telah melepaskan ketakutan-ketakutan yang membuatnya meragukan dirinya sendiri. Dia telah sampai pada titik di mana dia tidak bisa lagi menyangkal apa yang dirasakannya. Comenta,
Euja, Seves Sentido. Tuliskan di kolom komentar jika kamu sudah merasakan semua yang saya katakan ini. Karena energi kolektif dari mereka yang mengakui kebenaran ini akan memperkuat manifestasi yang sedang terjadi. Saya ingin berbagi sebuah cerita denganmu. Ada seorang wanita yang datang ke saya beberapa bulan yang lalu. Sebut saja dia Sari. Sari datang dalam keadaan patah hati dan bingung. Dia telah bertemu seorang pria yang membuatnya merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Mereka bertemu dalam situasi yang tampaknya kebetulan, tapi saya dan kamu sama-sama tahu bahwa tidak ada kebetulan di alam semesta ini. Mereka duduk bersebelahan di sebuah seminar, dan ketika mata mereka bertemu untuk pertama kalinya, Sari mengatakan dia merasakan aliran listrik yang mengalir dari ubun-ubunnya hingga ke ujung jari kakinya. Pria itu, sebut saja dia Rama, juga merasakan hal yang sama. Mereka mulai berbicara, dan percakapan itu mengalir begitu mudah seolah-olah mereka sudah saling kenal seumur hidup. Mereka bertukar nomor telepon dan mulai berkomunikasi setiap hari. Tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Rama mulai menarik diri. Pesannya menjadi lebih jarang. Dia membuat alasan untuk tidak bertemu. Dan Sari jatuh ke dalam spiral keraguan diri. Dia bertanya-tanya apakah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Apakah dia terlalu banyak berbicara? Terlalu sedikit? Terlalu membutuhkan? Tidak cukup menarik? Ketika Sari datang ke saya merasakan energi mereka berdua dengan sangat kuat. Dan saya mengatakan kepadanya dengan keyakinan penuh, dia tidak menjauh karena dia tidak tertarik. Dia menjauh karena dia sangat tertarik sampai-sampai dia ketakutan. Sari tidak percaya pada awalnya. Bagaimana bisa seseorang yang mencintaimu justru menjauh? Tapi saya menjelaskan kepadanya tentang luka jiwa, tentang pola-pola lama yang terbawa dari trauma masa lalu, tentang ketakutan akan keintiman yang sejati. Rama pernah disakiti dengan sangat dalam di masa lalunya. Dia telah membangun tembok yang sangat tinggi di sekitar hatinya. Dan ketika dia bertemu Sari, tembok itu mulai runtuh. Tapi runtuhnya tembok itu menakutkan karena di balik tembok itu ada rasa sakit lama yang belum dia sembuhkan. Jadi dia mundur, bukan karena dia tidak menginginkan Sari, tapi karena dia belum siap menghadapi kedalaman perasaannya sendiri. Saya meminta Sari untuk melakukan sesuatu yang sangat sulit. Saya meminta dia untuk memberi ruang. Untuk tidak mengejar. Untuk tidak mencoba memaksa atau memanipulasi situasi. Sebaliknya, saya meminta dia untuk fokus pada dirinya sendiri, untuk memperkuat cahayanya sendiri, untuk terus tumbuh dan berkembang tanpa membuat Rama menjadi pusat dunianya. Dan yang paling penting, saya meminta dia untuk percaya pada takdir. Jika mereka benar-benar belahan jiwa, tidak ada kekuatan di alam semesta ini yang bisa memisahkan mereka selamanya. Mereka akan bersatu ketika waktunya tepat. Sari melakukan apa yang saya sarankan. Dia berhenti mengejar. Dia fokus pada pekerjaannya, pada hobinya, pada pertumbuhan spiritualnya. Dia berhenti memeriksa teleponnya setiap 5 menit berharap ada pesan dari Rama. Dia mulai hidup lagi dengan penuh dan utuh. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Dalam waktu 6 minggu, Rama kembali. Tapi kali ini dia kembali dengan cara yang berbeda. Dia tidak lagi ragu-ragu atau setengah hati. Dia datang ke rumah Sari suatu malam, dan dengan air mata di matanya, dia mengatakan sesuatu yang akan Sari ingat seumur hidupnya. Saya mencoba melarikan diri darimu karena saya tahu bahwa jika saya membiarkan diriku mencintaimu, saya tidak akan pernah bisa mencintai orang lain lagi. Kamu adalah akhir dari pencarian saya, dan itu menakutkan. Tapi hidup tanpamu lebih menakutkan.
Seviu Niso, Continua Comigo. Apakah kamu melihat dirimu dalam cerita ini? Apakah kamu merasakan resonansi dengan apa yang dialami Sari? Tetaplah bersamaku karena yang akan saya bagikan selanjutnya akan memberikanmu kejelasan yang kamu butuhkan. Sekarang, mari kita bicara tentang tanda-tanda. Bagaimana kamu tahu dengan pasti bahwa orang ini adalah belahan jiwamu dan bahwa besok adalah hari di mana semuanya akan berubah? Ada petunjuk yang telah diberikan alam semesta kepadamu, tapi mungkin kamu terlalu cemas atau terlalu ragu untuk melihatnya dengan jelas. Pertama, perhatikan sinkronisitas. Apakah kamu terus melihat nama mereka muncul di tempat-tempat yang tidak terduga? Apakah kamu mendengar lagu yang mengingatkanmu padanya tepat saat kamu sedang memikirkannya? Apakah kamu terus bertemu angka-angka yang sama, seperti 1111 atau 222, yang dalam numerologi spiritual menandakan keselarasan dan persatuan jiwa? Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara alam semesta berbicara kepadamu, mengatakan, perhatikan, sesuatu yang penting sedang terjadi. Kedua, perhatikan mimpimu. Apakah dia muncul dalam mimpimu? Apakah mimpi itu terasa sangat nyata sampai-sampai kamu bangun dengan perasaan seolah-olah kalian benar-benar bersama? Mimpi adalah jembatan antara dimensi fisik dan dimensi spiritual. Ketika dua jiwa kembar terhubung dalam mimpi, itu berarti jiwa kalian sedang bertemu di bidang astral, mempersiapkan persatuan kalian di dunia fisik. Ketiga, perhatikan perasaan di tubuhmu ketika kamu berada di dekatnya atau bahkan hanya memikirkannya. Apakah jantungmu berdetak lebih cepat? Apakah kamu merasakan kehangatan di dada, di area jantungmu? Ini adalah cakra jantungmu yang terbuka dan beresonansi dengan energinya. Cakra jantung hanya beresonansi dengan frekuensi cinta sejati. Dia tidak bisa dipalsukan atau dimanipulasi. Jika kamu merasakan getaran ini, kamu sudah tahu jawabannya. Keempat, perhatikan bagaimana dia melihatmu. Bahkan jika dia belum mengatakan apa-apa, matanya akan mengungkapkan segalanya. Apakah ada kelembutan di matanya ketika dia menatapmu? Apakah pandangannya berlama-lama lebih lama dari yang seharusnya? Apakah kamu menangkap dia mencuri pandang kepadamu ketika dia pikir kamu tidak memperhatikan? Mata adalah jendela jiwa, dan jiwa tidak bisa menyembunyikan pengakuan ketika bertemu belahan jiwanya. Kelima, dan ini sangat penting, perhatikan bagaimana dia membuatmu ingin menjadi versi terbaik dari dirimu. Cinta sejati, cinta jiwa kembar, tidak membuat kamu merasa kecil atau tidak cukup. Sebaliknya, itu menginspirasimu untuk tumbuh, untuk menyembuhkan, untuk berkembang. Jika kehadirannya dalam hidupmu telah mendorongmu untuk menjadi lebih sadar, lebih baik, lebih utuh, itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa dia adalah pasangan jiwamu. Sekarang, tentang besok. Mengapa besok begitu signifikan? Dalam pemacaan spiritual yang saya lakukan untuk energi kolektif, saya melihat bahwa ada konvergensi energi yang sangat kuat terjadi. Ini adalah momen di mana veil antara ketakutan dan keberanian menjadi sangat tipis. Momen di mana orang-orang yang telah menyimpan perasaan mereka terlalu lama merasa dorongan yang tidak bisa ditolak untuk akhirnya berbicara. Besok, dia akan bangun dengan kejelasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sesuatu akan bergeser di dalam dirinya. Mungkin dia akan bermimpi tentangmu malam ini. Mungkin dia akan menerima tanda dari alam semesta yang terlalu jelas untuk diabaikan. Mungkin dia akan menyadari bahwa tidak ada jaminan dalam hidup dan bahwa menunggu momen yang sempurna adalah kebodohan karena momen yang sempurna adalah momen ini. Momen ketika kamu masih di sini, masih tersedia, masih terbuka. Dia akan mengambil tindakan. Mungkin itu akan berupa pesan teks.
Mungkin panggilan telepon. Mungkin dia akan muncul di tempat di mana dia tahu dia bisa bertemu denganmu. Apapun bentuknya, komunikasi itu akan datang, dan itu akan tulus. Itu akan datang dari tempat yang dalam dan rentan. Dia tidak akan lagi bersembunyi di balik topeng ketenangan atau keacuhan. Dia akan membuka hatinya dan membiarkanmu melihat ke dalam. Dan ketika momen itu tiba, saya mohon padamu, jangan biarkan keraguan dirimu atau ketakutanmu menghalangi. Jangan memainkan permainan atau mencoba melindungi dirimu dengan berpura-pura tidak peduli. Ini adalah momen kebenaran untuk kalian berdua. Ini adalah momen di mana dua jiwa yang telah mencari satu sama lain sepanjang zaman akhirnya bisa berhenti mencari dan mulai membangun. Manda Pra Uma Amiga. Bagikan video ini dengan teman yang kamu tahu sedang menunggu momen seperti ini. Karena energi ini tidak hanya untukmu. Ini untuk setiap jiwa yang sedang dalam perjalanan untuk bersatu dengan belahan jiwanya. Sekarang saya ingin berbicara denganmu tentang apa yang harus kamu lakukan untuk mempersiapkan diri. Ini bukan tentang memanipulasi situasi atau mencoba mengendalikan hasil. Ini tentang menyelaraskan dirimu dengan frekuensi cinta dan penerimaan sehingga ketika momen itu tiba, kamu siap menerimanya dengan tangan terbuka dan hati yang lapang. Pertama, bebaskan keterikatan pada hasil tertentu. Ya, saya tahu ini terdengar kontradiktif setelah saya memberimu semua tanda dan kepastian ini. Tapi ini penting. Alam semesta bekerja dengan caranya sendiri yang misterius. Jika kamu terlalu erat mencengkeram keinginanmu, kamu menciptakan energi keputusasaan, dan keputusasaan adalah frekuensi yang menolak apa yang kamu inginkan. Sebaliknya, pegang niatmu dengan lembut. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan untukmu akan datang kepadamu, dan jika orang ini benar-benar belahan jiwamu, tidak ada yang bisa menghalangi persatuan itu. Tapi jika ternyata ada jalan yang berbeda yang lebih baik untukmu, percayalah bahwa alam semesta cukup bijaksana untuk membimbingmu ke sana. Kedua, terus jaga getaranmu tetap tinggi. Lakukan hal-hal yang membuatmu merasa hidup dan bercahaya. Dengarkan musik yang mengangkat jiwamu. Habiskan waktu di alam. Meditasi. Berdoa. Tulislah jurnal. Ekspresikan rasa syukurmu untuk semua berkat yang sudah ada dalam hidupmu. Ketika kamu dalam keadaan rasa syukur dan sukacita, kamu menjadi magnet untuk lebih banyak hal yang indah, termasuk cinta yang kamu cari. Ketiga, visualisasikan persatuan dengan cara yang sehat. Tutup matamu dan bayangkan momen ketika dia mengungkapkan perasaannya. Rasakan emosi dari momen itu. Rasakan kelegaan, sukacita, kepastian. Rasakan pelukan, kehangatan, keamanan berada di lengannya. Jangan obsesif melakukannya sepanjang hari, tapi luangkan beberapa menit setiap pagi dan setiap malam sebelum tidur untuk menanamkan visi ini dalam kesadaranmu. Kamu sedang berkomunikasi dengan alam semesta tentang apa yang kamu inginkan, dan alam semesta mendengarkan. Keempat, maafkan. Maafkan dirimu sendiri untuk semua kali kamu meragukan dirimu atau merasa tidak cukup. Maafkan dia untuk setiap kali dia tampak dingin atau jauh. Maafkan semua orang di masa lalumu yang pernah menyakitimu dan membuat kamu takut untuk membuka hatimu lagi. Pengampunan membersihkan energimu dan membuat ruang untuk keajaiban baru masuk. Kelima, dan ini yang paling penting dari semuanya, cintai dirimu sendiri dengan seutuh hati. Bukan dalam cara yang narsis atau egois, tapi dalam cara yang mengakui nilai dan keberhargaanmu. Kamu layak mendapatkan cinta yang besar dan indah. Kamu layak mendapatkan seseorang yang melihatmu sepenuhnya dan memilihmu setiap hari. Kamu layak mendapatkan kemitraan yang menopang dan memperkayamu. Jangan pernah menetap untuk kurang dari ini.
Dan ketika dia datang kepadamu besok dengan hatinya di tangannya, terimalah bukan dari tempat yang membutuhkan atau keputusasaan, tapi dari tempat yang mengetahui bahwa ini adalah persatuan dua jiwa yang sama-sama lengkap, yang memilih untuk menjadi lebih lengkap bersama. Ada sesuatu yang lain yang ingin saya sampaikan kepadamu, dan ini mungkin yang paling penting dari semua yang telah saya katakan. Perjalanan dengan belahan jiwa tidak selalu mudah. Bahkan, seringkali itu adalah perjalanan yang paling menantang yang akan kamu alami. Mengapa? Karena belahan jiwa adalah cermin. Dia akan merefleksikan kembali kepadamu semua bagian dari dirimu yang belum kamu sembuhkan. Dia akan memicu luka lamamu bukan karena dia jahat atau tidak peduli, tapi karena itu adalah bagian dari tujuan persatuan kalian. Kalian berdua di sini untuk membantu satu sama lain berkembang, untuk menyembuhkan, untuk menjadi versi tertinggi dari diri kalian. Dan proses itu kadang-kadang menyakitkan. Akan ada momen ketika kamu ingin menyerah. Momen ketika kamu berpikir itu akan lebih mudah dengan orang lain yang tidak menantangmu begitu dalam. Tapi disitulah letak keajaiban. Cinta sejati tidak dimaksudkan untuk nyaman. Itu dimaksudkan untuk transformatif. Dan jika kamu bersedia melewati masa-masa sulit, jika kamu bersedia tetap terbuka dan rentan bahkan ketika setiap sel dalam tubuhmu ingin menutup, kamu akan menemukan kedalaman cinta dan koneksi yang kebanyakan orang tidak akan pernah alami. Jadi ketika dia datang kepadamu besok dan ketika perjalanan kalian bersama dimulai, ingatlah ini, kamu tidak sedang memasuki dongeng di mana semuanya sempurna dan tanpa konflik. Kamu sedang memasuki kemitraan spiritual yang sakral, sebuah wadah untuk pertumbuhan dan evolusi jiwa. Akan ada hari-hari indah di mana kalian merasa sangat sinkron sehingga sepertinya kalian bisa membaca pikiran satu sama lain. Dan akan ada hari-hari sulit di mana kalian merasa seperti berbicara bahasa yang berbeda. Keduanya adalah bagian dari perjalanan. Keduanya adalah suci. Keduanya diperlukan. Yang penting adalah komitmen. Bukan komitmen yang lahir dari kewajiban atau ketakutan akan kesepian, tapi komitmen yang lahir dari pengakuan bahwa jiwa ini, orang ini, adalah guru terbesarmu, teman perjalanan terbesarmu, dan bahwa bersama kalian bisa mencapai hal-hal yang tidak akan pernah bisa kalian capai sendiri. Saya juga ingin mengatakan ini, jika karena alasan apapun besok tidak terjadi persis seperti yang saya gambarkan, jangan kehilangan kepercayaan. Waktu dalam dimensi spiritual berbeda dari waktu dalam dimensi fisik. Besok mungkin berarti secara harfiah besok, atau mungkin berarti dalam beberapa hari mendatang, dalam minggu mendatang. Intinya adalah bahwa energi telah bergeser, proses telah dimulai, dan tidak ada jalan kembali sekarang. Roda telah digerakkan. Jadi bersabarlah tapi juga tetap buka. Jangan mengunci dirimu di rumah menunggu dengan cemas. Jalani hidupmu dengan penuh. Percayalah bahwa ketika waktunya sempurna, segala sesuatu akan jatuh pada tempatnya. Dan satu hal lagi yang sangat penting, ketika dia akhirnya membuka dirinya padamu, dengarkanlah tidak hanya dengan telingamu tapi dengan hatimu. Dengarkan kata-kata yang tidak dia katakan. Dengarkan ketakutan di balik keberanian. Dengarkan harapan di balik keraguan. Dan balas dengan kebaikan, dengan kelembutan, dengan kejujuran. Ini adalah momen yang rapuh untuk kalian berdua. Perlakukan dengan kehati-hatian yang layak. Jangan terburu-buru. Biarkan momen itu terungkap dengan kecepatan organiknya sendiri. Rasakan bobot dan keajaiban dari apa yang sedang terjadi. Dua jiwa yang telah mencari satu sama lain melintasi waktu dan ruang akhirnya pulang ke satu sama lain. Saya ingin mengakhiri dengan doa untukmu. Semoga kamu diberkati dengan keberanian untuk menerima cinta yang kamu layak dapatkan.
Semoga kamu diberkati dengan kebijaksanaan untuk memelihara dan melindungi koneksi suci ini. Semoga kamu diberkati dengan kesabaran untuk melewati masa-masa sulit dan kerendahan hati untuk belajar dari mereka. Semoga kamu diberkati dengan rasa syukur untuk setiap momen yang indah dan yang menantang. Dan semoga kamu diberkati dengan kepastian mendalam bahwa cinta ini bukan kebetulan tapi takdir, bukan kecelakaan tapi rancangan ilahi. Kamu dipandu. Kamu dilindungi. Kamu dicintai oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu pahami. Dan besok, atau sangat segera, kamu akan menerima bukti nyata dari ini dalam bentuk orang yang telah memegang hatimu tanpa kamu bahkan menyadari bahwa kamu telah memberikannya. Setocho voce, mi mostre nos comentarios. Jika pesan ini menyentuhmu, jika kata-kata ini beresonansi dengan kebenaran yang kamu rasakan di tulangmu, tunjukkan kepadaku di komentar. Tulislah sesuatu, apapun itu. Bagikan sedikit dari ceritamu. Atau cukup tulislah, saya percaya, atau saya siap, atau terima kasih. Karena ketika kamu melakukan itu, kamu tidak hanya berbagi denganku. Kamu mengirimkan deklarasi ke alam semesta. Kamu mengatakan ya pada cinta, ya pada takdirmu, ya pada persatuan yang telah menunggumu. Dan alam semesta mendengar setiap ya yang diucapkan dengan hati yang tulus. Percayalah padaku dalam hal ini. Percayalah pada dirimu sendiri. Dan percayalah bahwa apa yang untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Waktunya sudah tiba. Belahan jiwamu sudah dekat. Dan besok, atau sangat segera, semuanya akan berubah dengan cara yang paling indah dan sempurna. Bersiaplah untuk menerima keajaiban. Kamu sangat layak menerimanya.